Jadi ini sahabat bakery ya. Jadi ada kue, toko kue, terus kemudian ada ini food courtnya. Nanti untuk detailnya apa aja menu-menu yang dijual nanti kita konfirmasi sama bundanya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, di konten kali ini spesial ya. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bunda Silvi dan Bunda Musyarofa. Beliau selaku ownernya Sahabati and Bakery, yang usaha ini tuh berbeda dengan usaha lainnya, karena usaha ini nggak semata-mata profit oriented, tapi lebih ke arah sosial. Oke, ikuti bincang-bincangnya teman-teman. Jadi ini nanti kita akan bincang-bincang dengan Bunda Silvi ya, selaku ownernya Sahabat Bakery. Ini Bun, apa Bun yang melatar belakangi kok buka usaha Sahabat Bakery? Sahabat Bakery, sebenarnya ini kurang satu Bun. Yeah. Saya pakai Sahabat itu karena ada teman satunya lagi, ntar saya panggil ya. Yeah. Sahabat Bakery itu karena saya rasa kalau nama-nama yang lain, brand-brand yang lain itu sudah banyak. Kalau Sahabat itu kan unik dan ada nilai perjuangan. Nah, yang dinamakan Sahabat itu kan dalam tidak hanya suka saja, tapi duka pun merasakan bagaimana perjalanan hidup kita, terlebih perjuangan kita di dalam memuliakan anak-anak yatim. Makanya terlintas nama yang pas itu apa, yang punya visi misi dalam perjuangan memuliakan yatim. Jadi ya Sahabat itu lebih pas. Sahabat itu tidak hanya di rasa, tapi juga harga, bersahabat. Itu saja, tidak ada yang spesifik. Intinya memang dari persahabatan saja kita berkomitmen untuk menambah penghasilan itu, selain memberikan pemberdayaan pada perempuan, khususnya ibunya yatim, tapi juga hasilnya mengenang ke anak-anak yatim. Sudah itu aja sih. Coba dijelaskan lebih rinci detail produknya, kan ada 2 unit usaha ya? Ya. Yeah. Awalnya itu kita dari minuman Bun, nyiapkan. Ini kan harusnya ada Bunda Musyarofa ini sebentar lagi, masih OTW ke sini. Nah, tadinya kita itu mau ke minuman karena cuaca ini kan tidak menentu, kadang panas, kadang dingin, gitu, kadang hujan, nggak berhenti seharian. Kita punya brand sendiri, racikan sendiri untuk tehnya itu, makanya Sahabati. Itu kalau dari bahasa Arabnya itu kan
sahabatku. Tapi karena kita memulainya dari teh, jadi kita ke minuman dulu. Nah, pas minuman saja rasanya kok cuma minum-minum saja, nggak ada makanan kan kurang ya. Orang tujuannya kan nongkrong, nongki-nongki santai gitu. Akhirnya karena di sini visi misinya adalah pemberdayaan perempuan untuk ibu-ibunya yatim, jadi kita panggil ini para UMKM yang bisa bikin kue. Jadi mereka kita fasilitasi untuk menyetorkan kuenya. Mereka kan selama ini punya sebenarnya skill untuk membuat kue enak, tidak kalah sama brand-brand yang lain lah ya. Tapi tidak ada ruang, tidak ada orang yang mentoring, tidak ada tempat untuk mereka menaruh kuenya. Makanya Sahabat Bakery ini adalah tempat yang pas. Kita tidak bikin heboh gitu, minimalis, showcase yang bisa mewadahi UKM para ibunya yatim ini untuk mengeksplor kemampuannya dalam membuat kue. Alhamdulillah hari pertama, kedua, ketiga respon masyarakat luar biasa. Dan memang harga kita nggak harga-harga murah seperti di pasar 1.000-2.000, harga menengah ke atas. Kenapa? Karena kami ini kualitas kuenya ini tergolong protein tinggi. Jadi ndak kelas enteng gitu rotinya. Kelasnya itu kelas berat, kenyang, mengenyangkan. Makanya mainnya kan main susu sama mentega. Kalau kelas rendah ini kan banyak main ke minyak, bukan mentega, tepung. Kemudian varian-varian yang lain akhirnya mengembang dengan sendirinya sampai ada Sahabat Ceker, siomay menul gitu. Tadinya saya pernah terima orderan dari PLN itu penyetan, karena di depan ini ada langganan kita yang di DN4 itu peduli sekali ke anak yatim, jualan yang sama. Jadi kita memutuskan sudahlah kita ndak jual penyetan. Sebenarnya kalau open order lewat online kita siap kok, nggak kalah rasanya. Agak semi kelamongan tapi punya ciri khas sendiri. Chinese juga saya libatkan di sana masakannya. Kenapa? Supaya punya taste yang berbeda, tapi masih pecinta penyetan itu masih familiar gitu. Ada value penyetan yang berbeda di sambelnya gitu loh Bun. Akhirnya menu-menu itu ngembang, alhamdulillah sampai sekarang. Dari yang tadinya omset berapa ya, keuntungan 200.000 sehari, sekarang bisa ke 1 juta. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Hai teman-teman semua, ini sahabat saya yang tadi saya sebutkan bagaimana latar belakang muncul nama Sahabat Bakery, Sahabati, Sahabat Ceker ya. Ini kami berdua ini orangnya, ini Ibu Hajah Musyarafah. Perkenalkan untuk teman-teman kita perempuan-perempuan yang di luar sana, pesannya itu hanya satu sebenarnya. Bekerja apapun, asal kita mau, asal kita cerdas mengambil celah itu, insya Allah semua ruang, semua kesempatan itu bisa kita pegang. Jadi gini ya, intinya buka usaha ini tuh nggak semata-mata hanya untuk mendapatkan hasil, tapi juga membudayakan perempuan-perempuan, terutama janda. Nanti toh keuntungannya juga akan kembali ke anak-anak yatim lagi. Betul. Gitu. Okay. Kembali ke sunatullah lagi. Dari awal kita itu sebenarnya bukan mencari profit oriented, tidak. Yang kita kuatkan di dalam hati itu adalah bisa manfaat untuk orang banyak. Kalau nilainya itu bukan kita memandang sebelah mata, tidak. Di awal-awal mencari uang 1.000 itu Masya Allah. Kita sendiri di lembaga kan sebagai pelaku sosial, sebagai pemerhati sosial, mengeluarkan uang itu kan tidak pernah hitung-hitungan. Balbel keluar saja. Nah setelah mencari sendiri, nilai 1.500 ribu, ya Allah, badan dari kaki sampai kepala panas semua. Ya itu nikmat.
rasa syukur kita semakin bertambah. Ternyata Allah itu bisa memberikan jalan di saat kita mau saja, mau, asalkan mau. Pertanyaannya sekarang mau dimulai kapan? Ayo segera dimulai, jangan menunggu nanti. Kalau bisa sekarang, lakukan saja. Tadinya kita juga tidak punya kepikiran ada usaha kuliner sama sekali. Tapi seiring berjalan waktu itu nanti ngikut sendiri, sunatullah, mengalir saja sama. Ini juragan besi nih. Juragan besi, saya juga buka bahan kue. Nggak ada kepikiran bisnis kuliner. Karena ada niat itu tadi, memuliakan para yatim, kemudian memberikan manfaat untuk orang banyak, terlebih ibunya yatim yang nggak punya pekerjaan. Semangatnya berbeda. Dan nilai yang kecil itu tadi akan menambah rasa syukur kita. Subhanallah, luar biasa sekali. Ternyata sama Allah itu seperti, ya sudah, ikut saja, mengalir. Mana pernah nyangka kita pernah sehari dapat profit 1.500.000. Ya, di awal-awal pernah juga punya profit, akhir kita hitungan 8.000. Tapi ya alhamdulillah, selalu kita kuatkan di dalam hati, puji syukur, nikmat Allah luar biasa. Dengan cara apapun, nggak bisa pintu yang sini kebuka, pintu yang lain dibuka. Nggak bisa pintu satunya, pintu yang lain. Harapan kita tetap dapat ridhonya Allah. Sudah itu saja. Nilai lebihnya usaha ini Bu dibandingkan usaha lainnya? Dibandingkan usaha orang-orang di luar sana, bakery banyak, roti enak-enak, lezat-lezat banyak. Tapi saya meyakini jika hanya untuk keuntungan pribadi, berarti persaingan kita pure bisnis. Karena di sini ada amal solih yang kita pegang, kita niatkan karena kami membesarkan lembaga kesejahteraan sosial, yang mana di dalamnya ada fakir miskin, ada lansia miskin, ada para yatim. Jadi untuk profit itu di nomor sekian. Kita hanya mengutamakan yang pertama itu pemberdayaan perempuan. Nah, setelah kita berdaya, maka rasa itu kita jaga. Walaupun ibunya yatim nih, banyak punya skill, saya bisa bikin bolu. Misalkan rasanya tidak bisa menjual, ya harus legowo, tidak kita ambil. Kita ambil ibunya yatim yang punya potensi lebih. Caranya bagaimana kalau ibu yatim ini kepengen sekali menyetorkan, memberikan ruang itu untuk mereka yang bisa bikin kue hanya kapasitas sedang, berarti dia harus upgrade ilmu. Maka kami berdua ini siap mementori satu, yang kedua memfasilitasi, mendatangkan chef. Insya Allah akhir bulan nanti ada chef yang memberikan ilmu tentang bakery, tentang bagaimana bikin brownies yang lebih lumer lagi, lebih empuk lagi. Kemudian roti bagaimana bisa menjual dengan biaya yang sedikit. Nah, itu tugas kami. Karena komitmen kami di awal kan tidak hanya setengah-setengah memberikan pemberdayaan, tapi juga memberikan update ilmu supaya terus bertambah dan bertambah. Tidak sekolah, otodidak, tapi bisa profesional. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ini Pun? Sahabat Bakery sama Sahabat Tea bukanya jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ada shift di situ pagi sampai jam 3 sore, jam 3 sampai jam 10. 7 jam sebenarnya. Kemudian yang menjaga siapa? Pramuniaganya siapa? Ini pramuniaganya ibunya yatim. Jadi ada 4 janda. Ini luar biasa nih, cerita yang lucu bagi saya, tapi ada campur tangan Allah pastinya. Yeah. Saya sudah mendahulukan anak-anak muda untuk kita terima sebagai pramuniaga supaya ada nilai jual gitu. Ternyata gagal, terus 2 hari rontok, 3 hari rontok, gitu aja. Tapi kalau janda, ibunya yatim langsung klop. Yang terakhir itu, yang keempat itu malah ada doa gini, ya Allah Bunda, saya itu 2 hari yang lalu berdoa betul sama Allah supaya dapat pekerjaan. Oh, berarti ini doa sampean ini.
4 kali kita ada yang melamar tuh gagal terus. Padahal dia kalau secara akademik oke, secara performan juga bagus, cantik gitu ya. Tapi ternyata Allah tidak ke sana arahnya. Memang akadnya kami berdua ini adalah pemberdayaan perempuan, wabil khusus para ibunya yatim. Jadi ya kembali ke keluarga yatim, ibunya yatim lagi. Ini yang serem ini bagi saya ini. Bentuk promosinya gimana Bun? Kalau usahanya Darun Najah dulu yang buka di Enmat itu pakai grand opening. Kalau ini enggak Bunda. Kita kemarin memang tidak punya persiapan banyak. Hanya di benak kami ini segera buka karena kebutuhan banyak gitu ya. Nah yayasan juga minus-minus terus. Ayo ndang buka. Akhirnya dengan persiapan minim, alhamdulillah, delalah kuasane Allah, berjalan seperti harapan. Tidak pakai promo-promo, hanya kita menggunakan sosmed itu di WA saja, kita pakai story. Ternyata masyarakat punya respon yang positif. Sambil lalu pesan 40 kotak, 30 kotak, 60 kotak, ya gitu. Ini yang bikin kami keluarga besar sahabat Bakery ini semakin percaya diri. Yang tadinya bok payu rayo saingan banyak, apalagi di Kamal ini kan kecamatan ya, sudah banyak bakery gitu. Apa laku ternyata Allah itu betul kaya. Rezeki itu dibagi sedemikian rupa, tidak dibagi gaji tapi rezeki sesuai dengan usahanya masing-masing. Sudah berjalan berapa lama ini Bun? Berjalan 1 bulan kurang 2 hari. Kita buka tanggal 11 Desember. Tapi saya melihat ini ya, proses pencatatannya itu sudah ini tersistem ya. Alhamdulillah. Kita ini pelajaran buat kami semuanya, karena di yayasan ini memakai sistem transparansi manajemen. Jadi kita pun mengaplikasikan supaya tidak ada dusta di antara kita, sama-sama menjaga kehati-hatian itu, makanya pakai sistem kasir. Kita juga di kedai yang notabene kedainya kecil kayak gitu, tetap ada pelaporan. Sama-sama menjaga lah, karena apa? Tujuan kita ini eman-eman, kan memuliakan, nanti dikotori dengan ketidakjujuran kan jadinya tidak barokah. Itu saja sih Bunda. Berapa Bun modal awal yang dibutuhkan waktu buka? Modal awal, mulai dari tempat ya. Iya. Tempat, pernak-pernik, semua kebutuhan interior eksteriornya. Sekarang sudah sama kerdus itu ya, kurang lebih 70 juta. Sama bahan baku dan peralatan ya? Ya, peralatan. Bangunan itu kan kita juga bangun, showcase-nya itu Bun. Iya. Terus itu apa sih omsetnya nih? Omset? Per harinya? Okay. Omset pertama itu 100 sekian. Itu senangnya Masya Allah itu. Senang karena nanti orang yang beli gitu ya. Iya. Kemudian tambah ke sini belum 1 bulan ini sudah di angka 1,5 juta. Itu Masya Allah. Itu 2 usaha itu atau masing-masing dari usaha? 2 usaha. Oh iya. 2 usaha. Cuma kan gini, kalau sahabat bakery itu kan bukan omset yang dihitung, keuntungan bersih. Kenapa? Karena kan kita bayar, kita setorkan ke UKM-nya. Kalau kamu kirim 50 kue, habis ya sudah kita bayar gitu. Yang banyak untung ini sebenarnya UKM-nya. Kami ini kumpulkan sisanya kan angka 500 rupiah. Tapi dengan 100.000 itu keuntungan bersih termasuk Bun, kan sudah membayar UKM-nya. Suppliernya ya? Iya, suppliernya. Kerjasama dengan berapa supplier nih Bun? Kalau supplier itu kan yang terlibat ya 15 supplier. Kalau saya ngeliat tadi itu kan nggak hanya sekedar kue aja ya, maksudnya ada camilan-camilan juga kan? Ya, makanan kering. Untuk cemilan kering itu sebenarnya display contoh
awal-awal saja. Nanti kita juga fokus ke kue kering menjelang Lebaran. Kita sudah prepare dari sekarang. Kemudian kalau yang ini ada pastel kering, ada kentang Mustafa, terus apa itu keripik sukun, gadung, gitu. Hanya pernak-pernik yang supaya orang itu paham kalau kita tidak hanya jual kue basah. Ada nggak Bun kendalanya selama buka usaha ini? Kendalanya itu cuma satu, kalau kuenya nggak laku. Tapi enggak, alhamdulillah banyak yang bersedia untuk anak. ya. Ada feedback ke sahabat bakery, jika kue itu tidak laku ya, mereka tidak bawa pulang, tapi disedekahkan ke anak-anak yatim. Jadi tidak ada orang bawa pulang lah istilahnya gitu. Alhamdulillah jarang sekali sampai ngebuang gitu kue. Jangan sampai lah ya, mudah-mudahan masih ada manfaat. Amin. Bisa dimakan ya. Next project atau rencana jangka panjang? Next project Sahabati nanti sama Sahabat Bakery hadir di seluruh kecamatan. Amin. Ada yang mau disampaikan buat penonton Bun? Buat teman-teman di luar sana, khususnya bagi perempuan yang single parent, tetap semangat berjuang, tetap harus positive thinking, berhusnudzon sama Allah, bahwasannya setiap kesulitan itu pasti menemukan jalan. Ya, amin. Pasti ada cinta di situ Allah berikan untuk kita. Ya, Yang amin. penting jangan pernah berhenti untuk berusaha, jangan pernah berhenti mengeluarkan ide, karena dari ide itu kita keluar dari kesulitan. Amin. Ya. Terima kasih Bunda sudah berbagi ya. Semoga usahanya lancar. Amin. Ya. Jadi ini ya. Ini Sahabati. Oh. Jadi ada siomay. Ini ada pop ice, terus ada macam-macam toppingnya. Terus ada aneka sosis, ada aneka ceker bakar. Yuk mampir yuk. Jadi ini kita lagi nongkrong di Sahabati ya, soft and drink. Ini kita lagi nongkrong di sini. Kebetulan saya pesen ceker, sambelnya. Nanti kita rasain ya. Sama Bunda. Pesen apa kamu Bun? Mie nyemek. Avan juga mie. Ya apa rasanya Pak? Enak ya. Manyus. Avan, ya apa rasanya? Manyus. Rasanya mantap. Terus lihat jalan. Ini ada siomay juga. Ini aja menunya ya. Menunya itu ada siomay. Siomay itu aku sudah nyoba kemarin, jadi terus ini ceker. Terus ini ada sosis sama ada kentang. Terus ini ada macam-macam mie. Makan balik. Terus ini ada Sahabati, ada banyak pilihan minumnya ya, harganya standar. Yuk mau ngerasain cekernya. Ini ya, kita mau ngerasain cekernya. Sambelnya banyak banget. Ini dibuat. Cekernya itu nggak alot ya, terus habis itu tapi juga nggak lembek, jadi
satu menu andalannya dari Food and Drink Bakery ya. Ini satu porsinya 13.000 teman-teman, lengkap ya, ada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, lengkap ya menunya. Ini ya bentuk packingannya. Kalau misalnya apa, ini 10.000 teman-teman ya, ceker dengan 4 item ya, porsi. Terus sudah sama packingannya gini, jadi aman. Kalau ini jajan, kuenya 3.000-an. Kita kasih tepatnya ya Bu. Terus ini sinomnya 6.000. Wah, seger banget. Oke, monggo di order teman-teman ya. Iya, jadi konsumen itu sistemnya kayak pesen gitu, PO, nanti dibikinkan, langsung pesen kayak gini. Jadi langsung, kalau misalnya langsung pesen langsung dibuatkan, jadi tetap anget dan enak siomainya. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti saya di konten kali ini. Semoga di konten kali ini bisa memberikan manfaat ya. Terus kemudian semoga usahanya lancar. Terus kemudian bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi untuk umat. Terus kemudian banyak perempuan-perempuan yang bisa dibudidayakan. Terus kemudian nanti tahu kembalinya juga ke anak-anak. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.